Halo adik-adik, apa kabar? Tentu saja kabar baik ya. Siapa yang di sini sekolahnya sudah libur? Wah, semuanya menunjukkan jarinya. Walaupun sekolahnya libur, tapi ingat, sekolah minggunya tetap masuk. Kita mau bersama-sama berbakti kepada Tuhan. Kita mau puji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau beribadah. Tolong kami Tuhan, siapkan hati kami. Tolong kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong sertai kami. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau bersukacita bersama. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kenapa Kak Yaya? Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Yuk kita nyanyi bersama. Adik-adik, Tuhan selalu ada bersama kita setiap hari. Dalam suka dan duka kita, dalam setiap aktivitas kita, Tuhan selalu ada di kiri dan kanan kita. Kiri kananku ada Tuhan, di sekelilingku ada Tuhan, dalam hatiku ada Tuhan, Tuhan selalu besertaku. Sekali lagi, kiri kananku ada Tuhan, di sekelilingku ada Tuhan, dalam hatiku ada Tuhan, Tuhan selalu besertaku. Kalau Tuhan beserta kita, jawaban kita apa? Kenapa ya Tuhan kok mau selalu ada buat kita? Adik-adik tahu alasannya kenapa? Betul sekali, karena Tuhan mencintai kita, karena Tuhan sayang sama kita. Kasih-Nya Tuhan selalu mengalir setiap hari seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Haleluya, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasih-Nya seperti sungai
Kalau tadi kasihnya Tuhan seperti sungai, kasihnya Tuhan juga gak dapat kita ukur. Tidak ada bandingannya. Seperti lagu ini. Setinggi-tingginya langit, lompat lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan kembali kasih dan penyertaan Tuhan. Nah, seperti apa ya ceritanya? Yuk kita dengarkan cerita dari Kak Esther. Halo teman-teman. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang apa, Vania? Kapal. Oh, kapal. Ada apa ya dengan kapal ya? Ngomong-ngomong teman-teman, ada yang sudah pernah naik kapal? Ada? Oh, ada yang pernah naik kapal. Oh, ada juga yang belum pernah naik kapal. Kalau Vania? Belum. Oh, belum juga pernah naik kapal. Nah, hari ini kita akan mendengarkan tentang pengalaman seorang bapak yang naik kapal. Wah, pengalamannya bagaimana ya naik kapal itu? Nah, teman-teman dan juga Vania sudah siap mendengarkan? Sudah. Oke. Cerita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44. Nah, ceritanya berkisah tentang perjalanan Paulus mencari keadilan di kota Roma. Jadi, sebelumnya Paulus dianggap bersalah karena sudah mempengaruhi rakyat untuk menentang orang Yahudi dan juga menentang hukum Taurat. Oleh karena itu, Paulus ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, Paulus pun diadili karena dia dianggap bersalah. Namun, peradilan yang sudah dia dapatkan dianggap tidak cukup adil. Oleh karena itu, Paulus melakukan banding dan melakukan perjalanan ke Roma. Nah, perjalanannya dilakukan dengan menggunakan kapal bersama dengan narapidana yang lain dan juga para prajurit. Saat mereka melakukan perjalanan itu, datanglah angin badai yang disebut dengan timur laut. Anginnya sangat kuat sehingga membuat kapal terombang-ambing. Mereka cukup panik dan akhirnya mereka melakukan sesuatu dengan harapan supaya kapal tetap bertahan, yaitu dengan membuang beberapa bahan makanan, alat-alat kapal, gandum, dan lain sebagainya. Namun badai yang cukup besar sehingga membuat kapal itu tetap terombang-ambing kesana kemari. Dan langit pun sangat gelap karena badai yang cukup besar. Matahari dan juga bintang pun tidak nampak. Dan di dalam kapal itu mereka sempat berputus asa karena besarnya badai sehingga mereka tidak yakin akan selamat sampai tujuan dan bisa melalui badai tersebut. Setelah Paulus menenangkan penumpang kapal yang lain, akhirnya Paulus mengajak mereka makan. Karena dengan perut yang kosong pasti keadaan mereka tidak akan lebih baik. Oleh karena itu, Paulus mengajak mereka makan dan setelah itu mereka diajak untuk membuang muatan kapal dengan harapan supaya kapal tidak tenggelam. Namun ternyata masalah tidak berhenti di situ, adik-adik. Kapal kemudian menjadi kandas sehingga buritan kapal pun hancur. Dan akhirnya para prajurit sempat berpikir untuk membunuh semua
narapidana yang ada di situ supaya mereka tidak melarikan diri. Namun pikiran tersebut akhirnya tidak terjadi karena perwira dari prajurit ingin menyelamatkan Paulus. Dan akhirnya para tahanan atau narapidana tadi diminta untuk berenang menuju ke daratan. Dan bagi yang tidak bisa berenang, dibantu dengan menggunakan pecahan kapal sehingga mereka sampai di darat. Dan akhirnya seluruh penumpang kapal itu pun selamat. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita banyak hal bisa terjadi. Ada hal yang baik dan juga ada hal yang buruk. Nah, kalau hal yang baik, pasti dengan sukacita kita pasti menerimanya. Nah, bagaimana dengan hal yang buruk? Apakah kita tetap mau menerimanya? Nah, kita harus bisa mengatasi hal yang buruk tersebut dengan cara bagaimana? Yang pasti, kita bisa mengatasinya dengan cara berdoa, adik-adik. Kita bisa minta pertolongan Tuhan, untuk Tuhan selalu menjaga kita, melindungi kita, dan juga memberikan kita yang terbaik. Nah, selain berdoa, kita juga harus berusaha. Seperti Bapak Paulus tadi, walaupun Bapak Paulus percaya dan yakin dengan janji Tuhan, tapi Bapak Paulus dan juga teman-temannya tadi juga berusaha untuk bagaimana supaya kapalnya tidak tenggelam dengan cara membuang muatan kapal dan lain sebagainya. Nah, seperti kita adik-adik, saat kita juga meminta pertolongan Tuhan, meminta perlindungan Tuhan supaya Tuhan selalu menjaga kita, kita juga harus berusaha juga. Nah, contohnya seperti saat ini teman-teman tahu ya ada virus corona. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, kita harus rajin cuci tangan. Kalau kita keluar harus menggunakan masker. Kemudian makan makanan yang sehat supaya badannya sehat. Nah, itu salah satu upaya yang bisa kita lakukan. Tetapi jangan lupa satu hal yang juga sangat penting, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan selalu menjaga kita, melindungi kita dari hal-hal yang kurang baik. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu pada kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini, di mana cerita hari ini semakin menguatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu akan menjaga kami dalam setiap kondisi yang ada. Tuhan, kadang memang kami merasa takut, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu menjaga kami dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita semua semakin dikuatkan bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Dia yang akan menolong dan menemani kita menghadapi segala persoalan hidup kita. Yuk kita nyanyi lagu ini. With Jesus in my face like a smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Jesus in my face like a smile at the storm. Until He brings me home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Jesus in my face like a smile at the storm. Until He brings me home. Sekali lagi ya. With Jesus in my face like a smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Jesus in my face like a smile at the storm. Until He brings me home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Jesus in my face like a smile at the storm. Until He brings me home. Ya, Tuhan selalu melindungi kita. Yang perlu kita lakukan adalah berdoa saja. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa, 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 haleluya. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa, berdoa, berdoa,
sudah mendampingi kita setahun ini. Kita sudah boleh menyelesaikan tugas-tugas sekolah maupun tugas-tugas di sekolah minggu. Tuhan yang menolong kita untuk naik ke kelas yang baru. Nah, untuk persiapan kenaikan kelas, hari ini kita mau membuat medali. Gimana caranya? Yuk perhatikan contoh dari kakak. Adik-adik, bahan untuk membuat medali sebagai berikut. 1. Tutup gelas. 2. Pensil, pulpen ataupun spidol. 3. Karton bekas. 4. Kertas warna-warni ataupun kertas putih juga bisa. Nanti adik-adik bisa mewarnainya. 5. Gunting. 6. Lem. 7. Pita. 8. Isolasi bolak-balik atau double tape. Langkah selanjutnya, kita letakkan tutup gelas pada karton bekas. Kemudian gambar lingkaran sesuai dengan tutup gelas tersebut. Kita juga gambar di kertas warna-warni atau kertas putih yang sudah disediakan. Kemudian gunting lingkaran tersebut sesuai dengan gambar yang ada. Setelah ditempel, kemudian kita ambil kertas warna-warni atau kertas putih yang sudah diwarnai untuk digunting menyerupai pita. Tempelkan kertas yang berbentuk pita di belakang kertas kartonnya dengan menggunakan lem. Kemudian kita ambil double tip atau isolasi bolak-balik untuk menempelkan pita. Nah, jadi deh medalinya. Oh iya, jangan lupa ya adik-adik, tulis nama kalian masing-masing pada medali berikut kelasnya. Kelas yang ditulis pada medali adalah kelas sebelum kenaikan kelas. Contohnya, saat ini kalian sudah naik ke kelas 5, maka yang ditulis pada medali adalah kelas 4. Siapa yang sudah selesai medalinya? Untuk adik-adik kelas kecil yang belum bisa mengerjakan, boleh minta bantuan papa mama. Dan untuk adik-adik kelas besar, kalian boleh berkreasi sendiri loh bentuk dari medalinya. Kakak yakin karya-karya kalian lebih oke daripada tempat Kak Yaya. Kalau sudah selesai semua, adik-adik boleh berfoto bersama medalinya. Kemudian kirimkan foto tersebut ke kakak kelas sekolah minggu atau ke grup kelasnya. Foto akan ditayangkan pada tanggal 18 Juli saat ibadah kenaikan kelas. Nah, kakak tunggu ya. Semua harus mengumpulkan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, jangan lupa ya, persembahannya bisa dititipkan papa atau mama. Terima kasih.